Jadi kalau sudah selesai seperti ini, hampir mirip-mirip tampilannya dengan Malbi, tetapi bumbu yang kita gunakan itu berbeda. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di Hana Channel. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga masih dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, di dapur Hana kali ini saya mau bikin masakan namanya gulai bistik. Ini saya menggunakan daging sapi sekitar lebih kurang setengah kilogram. Ini sudah saya siapkan bumbu-bumbunya. Nanti ke semua bumbu ini akan kita haluskan. Boleh menggunakan blender, boleh juga menggunakan ulekan. Mana yang kalian pilih merasa lebih praktis. Kalau saya nanti akan menggunakan blender saja, biar lebih cepat dan lebih praktis lah. Nah, ini bumbu-bumbu yang sudah saya siapkan. Ada 6 siung bawang merah, ini ukurannya agak besar-besar. Kemudian 5 siung bawang putih. Ini ada sedikit gula merah. Untuk bumbu-bumbu yang ini ada 1 sendok teh merica. Ada setengah sendok teh cengkeh, ini cengkeh. Ini sedikit jinten, sedikit saja, dan 1 sendok teh adas manis. Nah, adas manis inilah nantinya yang akan memberikan wangi khas untuk gulai bistik kita kali ini. Ada 2 butir kemiri, 1 ruas jahe. Ini garam secukupnya. Kalau misalnya nanti setelah tes rasanya masih kurang, boleh kalian tambahkan lagi. Kalau kalian suka menggunakan penyedap rasa sapi, bubuk yang powder boleh, atau tidak menggunakan seperti saya juga boleh. Ini ada kecap manis 1 sendok makan dan 1 sendok makan kecap asin. Nah, di sini saya menggunakan susu UHT yang warna putih ya. Kalau kalian tidak mau menggunakan UHT, boleh diganti dengan susu kental manis secukupnya saja. Karena susu kental manis itu cenderung lebih manis dibandingkan dengan susu UHT seperti ini. Jadi pertama, ini dagingnya sudah saya cuci bersih, baru kemudian kita iris. Semua bumbu-bumbu yang sudah saya siapkan ini juga sudah dibersihkan terlebih dahulu. Jadi ini saya potong. Memotong dagingnya sesuai selera. Mau besar, kecil, sedang, tergantung selera ibu-ibu ya. Ada sedikit tips untuk kalian ya, kalau misalnya mau memasak daging-dagingan atau tulang iga supaya lebih cepat empuk. Kalau saya dikasih tahu menggunakan biji kurma. Jadi untuk ukuran daging seperti ini, masukkan saja sekitar 2 atau 3 biji kurma nantinya ke dalam masakan ini. Jadi dagingnya lebih cepat empuk. Ini potongan yang terakhir. Setelah ini baru kita haluskan bumbunya. Jadi gulai bistik ini
tidak menggunakan santan. Selanjutnya, saya akan menghaluskan bumbu-bumbunya dulu. Ini blendernya sudah saya kasih air sedikit biar mudah. Jadi tergantung blendernya juga sih. Kalau nggak perlu dimasukin air juga nggak apa-apa. Ini bumbunya sudah selesai, sudah halus, benar-benar halus ya. Jadi jangan sampai ada yang menggerindil. Ini bumbu ini langsung kita tumis. Nah, sebelum kita menumis, kita ambil sedikit bumbu halus tadi, kita masukkan ke dalam daging. Kemudian kita remas-remas bumbunya, kita campur dengan irisan daging ini. Kemudian kita diamkan sebentar sekitar 10-15 menit sampai bumbunya meresap ke dalam daging. Jadi seperti dimarinase sebentar ya. Ini tangan saya sudah saya cuci bersih. Ini sudah rata, kita diamkan sekitar 10 atau 15 menit, baru kemudian kita tumis bumbu sisanya ini sampai harum. Jadi kunci kalau kita menumis atau mau bikin gulai yang bumbunya ditumis terlebih dahulu itu harus benar-benar matang, harum dan mengeluarkan aroma yang wangi, baru kita masukkan bahan apa yang ingin kita masak, misalnya daging atau sayuran. Jadi akan dapat rasa yang lebih enak dan mantap kalau benar-benar tumisan bumbunya ini mateng. Nah, sekarang sudah 15 menit. Ini saya mau menyiapkan wajan. Ini gunakan minyak secukupnya. Tunggu sampai panas minyaknya. Ini minyaknya sudah panas, kita masukkan. Ini sisa-sisa yang menempel pada blender ini boleh nanti dimasukkan air putih. Ini tumisan bumbunya sudah wangi dan bawangnya sudah layu. Sekarang kita masukkan dagingnya. Saya tambahkan air putih.
Ini air putihnya nanti kita tambahin lagi supaya dagingnya benar-benar empuk. Dan nanti akan saya masukkan juga 2 buah biji kurma, kemudian kecap manis, gula jawa atau gula merah, kecap asin, ini tadi sudah saya tambahkan air lagi sampai dagingnya ini terendam, jadi nanti akan menghasilkan daging yang empuk. Terus saya tambahkan 2 biji kurma yang sudah dicuci bersih. Biji kurma yang saya masukkan tadi tipsnya untuk mempercepat daging dalam masakan ini menjadi lebih empuk. Ini kita tunggu dulu sampai mendidih, baru kemudian kita masukkan susu UHT-nya. Terus kita tunggu sampai kadar airnya menyusut, baru kemudian kita masukkan garam. Ini sudah mendidih, kemudian saya masukkan susu UHT-nya. Boleh kalian menggunakan SKM ya, susu kental manis, tapi sedikit saja karena SKM itu rasanya lebih manis. Kalau ini cenderung lebih gurih. Ini tunggu airnya sampai menyusut. Sekarang saya tambahkan garamnya setengah sendok makan. Nanti terakhir kalau airnya sudah benar-benar menyusut dan kuahnya menjadi kental, kita tes rasa. Ini masih agak lama ini. Tunggu kuahnya benar-benar menyusut dan kental. Nah, ini gulainya sudah matang, dagingnya sudah empuk. Nah, ini kita tes dulu rasanya. Sudah pas, manis, gurihnya, asinnya sudah pas sekali. Ini tinggal kita angkat dan akan saya sajikan untuk makan siang keluarga kami. Nah, ini dia gulai bistik yang saya bikin tadi. Di video saya sebelumnya di channel YouTube ini, saya pernah bikin gulai Malbi khas Palembang. Jadi kalau sudah selesai seperti ini, hampir mirip-mirip tampilannya dengan Malbi, tetapi bumbu yang kita gunakan itu berbeda. Malbi menggunakan kroya atau kelapa yang diparut, kemudian digonseng sampai berwarna kuning, kemudian ditumbuk halus sampai mengeluarkan minyak. Sedangkan bistik ini cukup menggunakan susu UHT atau susu kental manis. Untuk bumbu-bumbu rempah-rempahnya juga berbeda, tapi rasanya hampir-hampir mirip. Kalau Malbi lebih cenderung manis, kalau ini lebih ke gurih, agak sedikit asin. Jadi yang mana kalian suka boleh kalian praktekin di rumah. Terima kasih ya sudah mensupport terus channel ini. Jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe, like, komen dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga hidupkan loncengnya supaya bisa mendapatkan pemberitahuan ketika kami mengupload foto masakan terbaru lainnya. Terima kasih ya, jaga kesehatan selalu. Jumpa di video berikutnya.